Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Sebagai Ketua Presidensi Group of 20 atau G20, Indonesia akan memulai rangkaian pertemuan pemimpin dunia beberapa hari ke depan. Jelang G20 Finance Meeting pada 17 hingga 18 Februari mendatang di Jakarta, Polda Metro Jaya mulai melakukan persiapan pengamanan. Ratusan personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya pertemuan bidang ekonomi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Fandi Permana di sana. Halo, Fandi. Baik, sudah. Ya. Fandi, bisa Anda informasikan apa arahan dari Wakapolda Metro Jaya sendiri, Brigjen Pol Hendro ini, dalam apel pengamanan G20 Finance Meeting di Jakarta? Ya, bisa saya informasikan bahwa pada hari ini Senin tanggal 14 Februari 2022, tadi pagi baru saja dilaksanakan apel dengan pasukan untuk pengamanan rangkaian acara G20 yang berlangsung di Jakarta Convention Center di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Untuk pengamanan sendiri tadi Brigjen Hendro Pandowo mengecek langsung kesiapan pasukan dan juga aparat gabungan yang akan terlibat dalam pengamanan selama rangkaian acara presidensi G20 yang berlangsung di Jakarta. Rangkaian sendiri akan terbagi dalam dua rangkaian acara, yaitu pada tanggal 15 dan 16 Februari dan dilanjutkan juga pada tanggal 17 dan 18. Dalam arahannya juga Brigjen Pol Hendro Pandowo mengingatkan kepada para personel untuk bersikap humanis dan juga menjaga sikap, karena pengamanan ini akan melibatkan juga dalam tugas untuk melakukan pengamanan super ketat terhadap delegasi atau pemimpin dunia yang jumlahnya ada sekitar 19 negara dan juga perwakilan dari 17 organisasi internasional. Gitu. Baik, kemudian Fandi, bisa Anda informasikan bagaimana skema yang disiapkan oleh pihak kepolisian sendiri untuk penerapan keamanan selama acara berlangsung di Jakarta? Untuk skema pengamanan, Polda Metro Jaya akan menyiapkan tactical war game di mana semua rangkaian acara ini akan terpusat di kawasan Gelora Bung Karno, tepatnya di Jakarta Convention Center, dan untuk penginapan para tamu undangan juga akan menempati 3 hotel, di antaranya Hotel Fairmont, Sultan, dan juga Hotel Mulia. Dan juga ada acara gala dinner di Pelataran GBK, dan dilanjutkan juga di acara di Main Hall Jakarta Convention Center. Untuk pengamanan acara sendiri melibatkan sekitar 547 aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan juga melibatkan perangkat daerah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga karena event ini diselenggarakan di tengah lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron, penyelenggara dalam hal ini pemerintah Indonesia juga akan menerapkan sistem bubble sehingga acara yang dilakukan terpusat di kawasan GBK ini tidak akan berinteraksi dengan pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Artinya seluruh rangkaian acara dipastikan akan berlangsung dengan protokol kesehatan ketat sehingga acara G20 Finance Meeting 2022 ini akan berlangsung secara aman dan juga dengan pelaksanaan protokol kesehatan ketat. Fandi, apakah saat nanti adanya berlangsungnya G20 Finance di Jakarta ini, nantinya apakah ada juga penutupan akses lalu lintas di Jakarta? Untuk pengamanan ataupun akses pengalihan lalu lintas, tadi juga di Lantas Polda Metro Jaya, Kompes Pol Sambodo Purnomo-Yogo memastikan bahwa tidak akan ada penutupan akses jalan di sekitar kawasan yang menjadi penyelenggaraan G20 Finance Meeting. Selama 4 hari acara, polisi memastikan bahwa masyarakat akan tetap bebas melintas
Meskipun nanti akan ada pengalihan yang sifatnya situasional, yaitu untuk memudahkan akses masuk para tamu undangan dari 19 negara dan juga 17 organisasi internasional yang menjadi peserta G20 Finance Meeting. Dan untuk pengamanan arus lalu lintas, Dirlantas juga memastikan bahwa aktivitas di sekitar lokasi acara dipastikan tidak akan terganggu, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir apabila melintas di kawasan yang menjadi penyelenggaraan G20 Finance Meeting, tetap bisa melintas tanpa ada penyekatan. Dan penyekatan memang pastinya akan dibutuhkan selama memang akses masuk para delegasi atau tamu undangan agar bisa menghadiri rangkaian acara di Jakarta Convention Center tanpa ada halangan yang berarti. Sudah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Fandi Permana atas laporan Anda. Dan tadi Tribunnews Fandi juga sudah menghimpun keterangan dari Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yoga. Berikut liputannya untuk Anda. Dari Polda Metro Jaya, dari kerjasama sudah sangat baik sekali bahwa akan diadakan kegiatan second Advance Finance and Central Bank Meeting dan juga the first Finance Ministry and Central Bank Meeting di tanggal 15 sampai dengan 18. Jadi itu adalah meeting kedua Menteri Keuangan dan Sitorta dan meeting pertama Menteri Keuangan dan juga Guru Bank Sentral di Jakarta tahun 2020. Koordinasi sudah sangat bagus sekali dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan baik. Yang hadir nanti ada sekitar 160 delegasi fisik dan juga 40 yang dari kedua totalnya ya. Tadi sampaikan oleh Menteri Polda bahwa kegiatan akan dipusatkan di 3 tempat, yaitu Permon, yang Mulia, dan Konstitusi, dan juga nanti di GBK. Masih mengenai G20, Tribuners, semarak menyambut W20 G20 di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara mulai terasa. Di Jalan Soekarno-Hatta, Minut terpasang 20 bendera negara G20. Bendera terpasang sejak lampu merah, jalan menuju Ring Road hingga belasan meter menuju arah Patung Soekarno. Paling awal bendera Amerika Serikat dan paling tengah bendera Uni Eropa dan yang paling ujung adalah bendera Indonesia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Arthur Rompis di sana. Halo, Arthur. Ya, selamat siang Firda dan Tribuners. Arthur, bisa Anda informasikan bagaimana persiapan W20 di Minahasa Utara ini? Ya, Tribuners dan Firda, terima kasih. Jadi persiapan sementara dimatangkan oleh Pemprov Sulawesi Utara dan Pemkab Minahasa Utara dalam menggelar event W20. Jadi event W20 ini adalah side event dari G20. Jadi W20 ini khusus membahas tentang masalah kesetaraan gender. Jadi direncanakan ada sekitar ratusan peserta dari 20 negara G20 yang akan hadir dalam hajatan tersebut. Jadi hajatan tersebut nantinya akan dimulai pada sebentar malam nanti, diawali dengan kegiatan welcome dinner, kemudian besoknya ada konferensi, dan juga pada tanggal 16 Februari akan diadakan side tour, di mana para delegasi 20 negara akan mengunjungi Pantai Pal, salah satu objek wisata di daerah pariwisata super prioritas di Likupang, Minahasa Utara. Jadi untuk persiapan sudah dilakukan seperti pemasangan bendera negara G20 di sejumlah titik, juga kebersihan, juga jalan-jalan, dan juga yang paling utama adalah prokes. Jadi untuk ini dari Dinas Kesehatan Minahasa Utara sudah menyiapkan agenda prokes yang ketat dan juga sudah menyiapkan semacam jalur evakuasi bila mana ada peserta yang sakit, dan juga disiapkan helipad. Demikian, Tirta.
Arthur, kemudian berapa negara yang nantinya akan hadir di W20 di Minahasa Utara ini? Jadi informasi yang terakhir yang dihimpun oleh Tribun Manado, ada sekitar dari 20 negara G20 akan hadir, dengan di mana akan diikuti oleh ratusan peserta, dan direncanakan ada 6 negara yang akan menjadi pembicara, di antaranya Arab Saudi, Australia, dan Indonesia. Jadi dari Indonesia dalam ajang W20 ini akan diangkat mengenai ketokohan pahlawan nasional asal Minahasa Utara, yakni Maria Walanda Maramis, yang dikenal sebagai pejuang kesetaraan gender. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Arthur Rompis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar atau SPNF SKB Belitung kembali dipersiapkan sebagai lokasi isolasi terpadu atau isoter. Setelah sempat lengang sekitar 2 bulan tak ada kasus baru COVID-19, kini SKB dipersiapkan kembali menyusul mulai terjadinya peningkatan kasus COVID-19. Pengelola pun telah membersihkan area sekitar ruang isolasi terpadu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Pos Belitung, ada Adelina Nurmalitasari di sana. Halo, Adel. Halo, rekan Adel. Adel, bisa Anda informasikan bagaimana kondisi di SKB Belitung ini setelah kembali dipersiapkan untuk tempat isolasi terpadu? Halo, rekan Adel. Halo Firda. Ya, silakan. Baik Firda dan Tribuners, bisa saya informasikan bahwa memang UPT SKB di Kabupaten Belitung ini sebelumnya memang telah sempat digunakan sebagai tempat isolasi terpadu bagi para pasien COVID-19. Namun memang dalam waktu 2 bulan terakhir SKB ini sempat kosong karena tidak ada kasus baru sehingga tidak digunakan sama sekali. Namun beberapa waktu lalu Bupati Belitung bersama rombongan kembali meninjau UPT SPNF SKB Belitung terkait terjadinya peningkatan terhadap kasus COVID yang terjadi di Belitung. Sehingga rencananya SKB ini akan kembali digunakan bagi para pasien COVID-19 untuk menjalani isolasi terpadu. Dan karena sempat kosong, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Polres Belitung, termasuk juga Satgas COVID-19 serta pengelola SKB sempat membersihkan area sehingga kini kondisinya sudah bersih dan siap digunakan. Namun sampai saat ini memang SKB ini masih lengang atau kosong karena belum ada pasien COVID-19 yang menjalani isolasi terpadu di tempat ini, Firda. Ada seperti apa untuk sarana prasarana yang disiapkan untuk bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi terpadu di sana? Iya, Firda dan Tribuners. Sebenarnya memang SKB ini diperuntukkan sebagai asrama peserta Diklat Prajabatan CPNS Kabupaten Belitung dan memang sudah memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang memadai. Tepatnya ada 12 kamar yang akan digunakan bagi pasien isolasi terpadu dan di dalamnya tuh fasilitasnya sudah memadai seperti sudah ada 2 tempat tidur, juga termasuk televisi, lemari, dan juga meja kerja, bahkan sudah memiliki AC dan kamar mandi di dalamnya. Dan tidak hanya itu juga sebagai antisipasi jika nantinya sudah melebihi kapasitas, ada 2 ruang belajar yang kemudian diubah sebagai kamar yang sudah disiapkan di mana masing-masing kamar ini bisa menampung sampai 10 orang, Firda. Baik, kemudian Adel, apakah dengan dijadikan isolasi terpadu di lokasi ini mengganggu aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh di SKB? Iya, Firda dan Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami sebelumnya, bahwa meskipun ada kegiatan isolasi terpadu di tempat ini, namun aktivitas pembelajaran yang dilakukan di SKB sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik kesetaraan ini tidak mengganggu dan masih dapat terus beroperasi. Karena dengan luas lahan sekitar 2,3 hektar, ada 7 ruang kelas atau ruang belajar yang lokasinya
cukup jauh dari gedung isolasi sehingga tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Selain itu, memang di area ini juga ada gedung PAUD yang berada di sudut area. Meskipun peserta didiknya ini juga masih tergolong usia dini, namun tidak terganggu karena juga pihak SKB senantiasa berkoordinasi dengan Satgas COVID-19, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Belitung Adelina Nurmalitasari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Adel juga sudah menghimpun keterangan dari PLT Kepala UPT SPNF SKB Belitung, Yayan Afrianti. Berikut liputannya untuk Anda. Sampai saat ini SKB masih ditetapkan sebagai tempat isolasi terpadu. Jadi dari mulai adanya pandemi COVID di Kabupaten Belitung sudah ditetapkan dari pemerintah kabupaten bahwa gedung SKB digunakan untuk tempat isolasi terpadu. Tapi kemarin di mana angka COVID sempat mencapai 0, itu SKB memang sempat lumayan lama kosong. Terakhir juga sampai dengan hari ini sudah ada angka penyebaran COVID di Belitung, tapi sampai saat ini SKB masih belum ada yang ditempatkan untuk isolasi di SKB. Mengenai kesiapan SKB, hari Senin yang lalu, Bupati Belitung, Sekda beserta tim gabungan sudah sempat meninjau gedung SKB dan sudah diperintahkan untuk menyiapkan kembali. Kalau dari sarana prasarana memang kami sudah siap, hanya saja kemarin karena sempat kosong lumayan lama, jadi diperintahkan untuk tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup, Polres, Satgas Covid dan pegawai SKB untuk melakukan pembersihan di lingkungan sekitar SKB. Alhamdulillah sekarang sudah bersih, sudah siap. Walaupun kami tetap saja berharap semoga gedung SKB nanti bisa difungsikan kembali sesuai dengan peruntukan kegiatan di SKB. Aktivitas vulkanik Gunung Tangkuban Parahu pada Minggu 13 Februari meningkat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mengeluarkan peringatan terkait peningkatan aktivitas Gunung Tangkuban Parahu ini. Potensi bahaya dari aktivitas Gunung Tangkuban Parahu adalah adanya erupsi freatik yang bersifat tiba-tiba tanpa didahului oleh gejala peningkatan aktivitas gunung vulkanik yang jelas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Hilman Kamaludin di sana. Halo Hilman. Halo, selamat siang, Firda. Bisa Anda informasikan bagaimana suasana terkini di Gunung Tangkuban Parahu setelah mengalami peningkatan aktivitas pada minggu kemarin? Oke, bisa saya laporkan, Firda, untuk kondisi suasana di Gunung Tangkuban Parahu untuk hari ini kabarnya sudah kembali normal seperti biasanya. Karena sejak pertama kali ada peningkatan aktivitas juga tidak ada penutupan aktivitas di sana. Hanya saja untuk para pengunjung dihimbau untuk tidak mendekati bibir kawah Ratu yang mengalami ada peningkatan intensitas gitu, seperti keluaran asap yang berupa gas yang keluar dari bibir kawah seperti itu, Firda. Bagaimana kemudian pedagang atau pengunjung di sana? Apakah juga ada kekhawatiran dengan meningkatnya adanya aktivitas Gunung Tangkuban Parahu sendiri? Oke, kemarin saya sudah pernah wawancarai pedagang dari Gunung Tangkuban Parahu. Menurut Ketua Paguyuban Pedagangnya bahwa mereka saat mengetahui kabar adanya peningkatan aktivitas itu sempat khawatir juga. Namun mereka tidak terlalu ketakutan seperti saat erupsi gitu, karena kejadian seperti itu sempat juga terjadi sejak pada tahun 2013 yang lalu gitu. Sehingga para pedagang sampai saat ini masih tetap berjualan di sekitar taman wisatanya gitu, di paling atas, tepatnya di atas kawah Tangkuban Parahu dengan jarak yang sesuai direkomendasikan dari PVMBG seperti itu, Firda. Kemudian Hilman, apakah pemerintah sudah melakukan langkah-langkah terkait dengan adanya peningkatan aktivitas di Gunung Tangkuban Parahu? Ya, berdasarkan keterangan dari Kepala BPBD Bandung Barat bahwa mereka sudah melakukan pemantauan sejak pertama kali gunung ini mengalami peningkatan aktivitas. Tepatnya sejak hari Sabtu mereka sudah melakukan pemantauan dengan berkoordinasi dengan PVMBG, baik pun menurut petugas pantau dari Gunung Tangkuban sendiri. Kemudian mereka juga sejak terjadi erupsi pada tahun 2019 lalu, mereka sudah menyiapkan jalur-jalur evakuasi
agar ketika terjadi erupsi bisa aman untuk melakukan evakuasi para pengunjung seperti itu. Nah, untuk saat ini mereka masih terus melakukan pemantauan di sekitar pos pantau Gunung Api, tepatnya yang berada di bawah Gunung Tangkuban Perahu. Seperti itu, Firda. Hilman, apakah dengan adanya meningkatnya aktivitas Gunung Tangkuban Perahu sendiri juga dilakukan penutupan di sana? Nah, berdasarkan keterangan dari BPBD juga kemarin bahwa di sana tidak dilakukan penutupan karena untuk sampai saat ini aktivitas di Gunung Tangkuban Perahu ini masih berstatus siaga 1 atau normal. Sehingga dengan status siaga 1 ini aktivitas di sana untuk masyarakat atau pengunjung masih bisa aman asalkan tidak sampai mendekat ke bibir Kawah Ratu seperti itu. Namun para pengunjung juga direkomendasikan untuk lebih baik menjauh dari sekitar kawah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu, Firda. Baik, kemudian bagaimana langkah yang dilakukan oleh pengelola sendiri untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi di sekitar Gunung Tangkuban Perahu? Oke, kalau pengelola tetap mematuhi rekomendasi-rekomendasi dari BPMBG, dari para ahli, termasuk Pemkab Bandung Barat juga. Sebenarnya mereka diminta untuk tetap menghimbau para pengunjung, memperhatikan para pengunjung untuk tidak sampai mendekati bibir Kawah Ratu yang berada di taman wisatanya di bagian atas itu. Kemudian para pengunjung juga dihimbau untuk tidak mendekati Kawah Ratu yang di sana. Kemudian ketika terjadi sesuatu diharapkan untuk selalu menyelamatkan diri sesuai dengan jalur evakuasi yang sudah disiapkan oleh pengelola. Seperti itu, Firna. Meski saat ini masih pada level aman begitu terkait Gunung Tangkuban Perahu sendiri, tapi masyarakat juga diimbau agar tidak mendekati kawah di sekitar Gunung Tangkuban Perahu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Hilman Kamaludin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Batu besar terjatuh dari atas tebing di jalur Trans Sulawesi, tepatnya di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Majene, Sulawesi Barat. Beruntung batu besar tersebut tidak sampai menutup jalan, namun berada di sisi jalan persis menghadap ke arah laut. Tak ayal batu yang diperkirakan jatuh beberapa waktu lalu tersebut mencuri perhatian pengendara yang melintas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Mas Din di sana. Halo, Mas Din. Halo, Firda. Ya, bisa diinformasikan, Mas Din, bagaimana bisa batu besar tersebut jatuh ke jalan ini? Baik, Firda dan Tribuners, bisa kami informasikan bahwa tebing rawan longsor di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Majene, Sulawesi Barat tersebut membuat pengendara yang melintas was-was. Pasalnya, selain rawan longsor, juga di atas tebing sering terjatuh batu dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Dan dari pantauan Tribun sendiri pada minggu kemarin, di mana satu bongkahan batu besar berada di pinggir jalan yang kemudian diperkirakan jatuh beberapa hari yang lalu saat hujan deras melanda wilayah tersebut. Karena memang Tribuners dan Firda dapat diinformasikan juga bahwa daerah tersebut sebelumnya dilakukan pengerjaan jalan karena rawan longsor dengan mengeruk sisi di salah satu jalan. Namun masih banyak dari pantauan kami batu-batu dari ukuran kecil hingga besar menempel di sisi dinding, dan jika terjadi hujan bahkan sewaktu-waktu bisa terjatuh dan menimpa pengendara yang melewat di jalan Trans Sulawesi itu. Seperti itu, Firda. Kemudian bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalan tersebut yang merupakan lokasi jatuhnya batu besar ini? Iya, Tribuners dan Firda, bisa disaksikan sendiri di video di mana batu besar tersebut tidak sampai menutup badan jalan, namun tepat berada di sisi yang menghadap ke laut. Meskipun demikian, dengan adanya batu tersebut membuat jalan sedikit agak menyempit, sehingga di saat kendaraan besar seperti truk yang melewati jalan tersebut berpapasan dengan mobil yang lain, maka harus saling harus berhenti sejenak untuk memberikan jalan terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Dan juga masih ada juga di sisi lain batu-batu kecil, sehingga membuat para pengendara khususnya roda 2 itu berhati-hati dengan memelangkan kendaraannya, mengingat kondisi jalan, kontur jalan yang berkerikil dan juga berdebu, sehingga agak menyulitkan para pengendara yang melintas. Seperti itu, Firda. Baik, Mas Din, bagaimana tanggapan dari warga maupun pengendara yang melintas di Jalan Trans Sulawesi tersebut? Iya, Firda, dan kami sempat sedikit mewawancarai salah satu warga yang tidak jauh dari lokasi rawan longsor, mengatakan bahwa dirinya sendiri enggan melintasi jalan tersebut di saat kondisi hujan, apalagi di malam hari,
Mengingat pada lokasi tersebut juga Tribuners dan Firda pada akhir tahun 2021 lalu sempat terjadi kecelakaan tunggal di mana sebuah mobil yang melintas pada malam dini hari, kemudian dengan kondisi yang gerimis dan saat itu tiba-tiba terjatuh bongkahan batu besar dari atas tebing dan menimpa mobil yang melintas tersebut, sehingga para masyarakat yang ada di sana dan para pengendara juga menghimbau agar tetap berhati-hati saat melintas serta meminta kepada pihak terkait untuk segera melakukan pengamanan lokasi, mengingat jalan ini adalah jalan penghubung antara Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sulbar, masih dengan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombol ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah perahu pompong di Sungai Kampar, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau, tenggelam pada Minggu 13 Februari. Sebanyak 6 orang penumpang meninggal dunia. Kapal tersebut membawa 12 penumpang yang didominasi perempuan dan 1 orang nahkoda. Para korban merupakan pekerja kebun karet yang bekerja di seberang Teluk Meranti. Kapal tersebut tenggelam berjarak 300 meter dari daratan di seberang dermaga Teluk Meranti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Yohanes Tanjung di sana. Halo Yohanes. Halo Firda dan semua Tribuners. Ya, Yohanes, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi tenggelamnya dan proses evakuasi penumpang kapal pompong tersebut? Baik, pada minggu kemarin sebuah kapal pompong atau perahu bermesin di perairan Sungai Kampar, Kelurahan Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau, tenggelam ketika menyeberangi Sungai Kampar. Berawal ketika kapal tersebut mengangkut 12 orang dan 1 orang nakoda yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Mereka bergerak dari daratan yang ada di seberang Teluk Meranti menuju Teluk Meranti untuk mencapai ke pasar Teluk Meranti pada saat minggu tersebut. Setelah mereka selesai berbelanja, mereka hendak kembali ke daratan Teluk Meranti yang ada di seberang untuk kembali ke daerah atau ke tempat permukimannya. Namun kira-kira 300 meter sebelum sampai ke tujuan, kapal mereka oleng diakibatkan oleh masuknya air dari arah depan. Kemudian para penumpang dengan otomatis mereka berpindah ke belakang, alhasil kapal tersebut karam dan terjatuh. Dari 13 orang yang naik di atas perahu tersebut, 6 orang dinyatakan meninggal dunia karena tenggelam, sedangkan 7 orang lagi dinyatakan selamat saat penyelamatan yang dilakukan oleh tim gabungan. Demikian rekan Firda. Yohanes, bagaimana upaya penumpang yang berhasil menyelamatkan diri? Seperti apa kisahnya? Baik, rekan Firda, pada saat kejadian 7 orang dinyatakan selamat. Mereka berenang mulai dari TKP tempat kapal tenggelam sampai ke daratan yang berjarak sekitar 300 meter. Sebenarnya di TKP tersebut kedalaman air tidak terlalu dalam, hanya setinggi dada. Namun pada saat kejadian terjadi air pasang yang menyebabkan air semakin tinggi. Alhasil ada seorang anak kecil yang berusia 10 tahun berjenis kelamin laki-laki berhasil selamat karena berhasil menyelam atau berenang dari tempat kapal tenggelam sampai ke daratan atau ke pinggir pantai. Beberapa orang diikuti dan akhirnya ada 7 orang yang selamat dan 6 orang dinyatakan hilang sebelumnya. Kemudian dilakukan pencarian oleh unsur dari TNI, Polri, dan juga Tagana serta pemerintah kecamatan maupun masyarakat nelayan yang ada di sekitar Teluk Meranti. Selama proses pencarian mulai dari pukul 1 siang sampai pukul 4:30 sore, akhirnya semua korban dapat ditemukan. Demikian rekan Firda. Kemudian apakah sudah diketahui terkait dugaan penyebab tenggelamnya kapal pompong ini? Sebenarnya sampai saat ini Polres Pelalawan dan juga Polsek Teluk Meranti masih melakukan penyelidikan dengan mengamankan sang nahkoda yang memang selamat. Namun berdasarkan kesaksian atau saksi-saksi mata dari para nelayan, pada saat mereka hendak mencapai daratan yang ada di seberang Teluk Meranti, air masuk dari depan kapal atau mengalami kebocoran, alhasil para penumpang
yang merupakan dinominasi ibu-ibu dan perempuan. Dengan respon mereka, dengan refleks, mereka kembali berbalik arah atau pindah ke belakang kapal yang hasil kapalnya terbalik dan mereka pun semua terjatuh ke air Sungai Kampar. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru Yohanes Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah mobil box tergelincir di ruas Jalan Sanggau Sekadau, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalbar pada Sabtu 12 Februari malam. Akibatnya terjadi kemacetan panjang, baik dari arah Pontianak menuju Kapuas Hulu maupun sebaliknya. Pihak kepolisian berupaya untuk mengevakuasi badan mobil box dengan menggunakan ekskavator. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Henry Cornelius di sana. Halo, Henry. Ya, halo Firda. Henry, bisa dijelaskan seperti apa suasana di lokasi sendiri dan kronologi kejadian tersebut? Ya, dapat kami laporkan, Firda, sebuah mobil box tergelincir di ruas Jalan Sanggau Sekadau, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Sabtu 12 Februari 2022 malam kemarin. Posisi mobil box yang melintang hampir memakan semua badan jalan di ruas jalan nasional tersebut. Diduga tergelincirnya mobil box tersebut lantaran sopir menghindari mobil dari arah berlawanan karena kondisi jalan yang di sana tergolong sempit. Begitu, Firda. Lalu bagaimana untuk kondisi arus lalu lintas saat kejadian tersebut? Bagaimana? Apakah juga sempat terjadi kemacetan di sana? Ya, kondisi arus lalu lintas sempat macet dari malam hingga siang hari lantaran hanya menggunakan satu arus saja, baik dari arah Sanggau menuju Sintang, begitu juga sebaliknya. Ditambah juga dengan kondisi jalan yang sempit. Petugas dari Satlantas Polres Sanggau, Polsek Kapuas, dan Dinas Perhubungan juga berada di lokasi kejadian untuk mengatur arus lintas pada saat itu. Begitu, Firda. Apakah saat ini mobil box tersebut sudah dievakuasi dan bisa diceritakan bagaimana proses evakuasinya? Ya, mobil box yang tergelincir tersebut berhasil dievakuasi pada Sabtu kemarin sekitar pukul 13.00 WIB menggunakan alat berat jenis ekskavator, dan sekitar pukul 14.00 WIB di hari yang sama kondisi arus lalu lintas normal kembali dan sudah diberlakukan dua arah. Sebelumnya dievakuasi menggunakan alat berat, mobil tersebut sempat dievakuasi menggunakan mobil truk yang lain, namun tidak bisa sehingga diputuskan menggunakan alat berat jenis ekskavator. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Henry, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Henry juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolsek Kapuas, itu Heri Triana. Berikut liputannya untuk Anda. Informasi kejadian dari tadi malam pukul 21. Nah, namun tadi malam masih bisa dibuat satu arah. Langkah kepolisian baik dari Polsek Kapuas maupun dari unit lalu lintas Polres Sanggau, kita melakukan pengaturan arus dengan bergantian. Kami dari perhubungan juga melakukan pengaturan lalu lintas sambil kita mau mencari bantuan untuk alat berat yang bisa untuk membantu menarik, karena sudah kita coba menggunakan mobil truk ditarik namun tidak bisa. Arus lalu lintas dari tadi malam terganggu karena kita buka tutup, jadi menggunakan satu arah. Sampai sekarang antrian masih kurang lebih 1 kilo, baik dari arah Sintang maupun dari arah Sanggau. Polisi berhasil menangkap 2 orang yang diduga melakukan pencurian besi jembatan di Kampung Gemasih, Kecamatan Pintu Rimegayo, Bener Meriah pada Sabtu 12 Februari. Pelaku berinisial M 29 tahun dan RH 30 tahun. Keduanya merupakan pemuda warga Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surami News Indonesia, ada Budi Patria di sana. Halo Budi. Halo Firda. Ya, Budi, bisa diinformasikan bagaimana kronologi penangkapan 2 pelaku pencurian ini? Ya Firda, awalnya pihak Polsek Pintu Rimegayo mendapati informasi dari masyarakat bahwasanya ada dugaan pencurian besi jembatan di Jalan Nasional Biren Takengon, tepatnya di Kampung Gemasih, Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah, pada Sabtu 12 Februari 2022. Berdasarkan laporan itu, Reskrim Polsek setempat langsung menuju ke TKP untuk memastikan kejadian itu. Benar saja mereka mendapati ada dua terduga tersangka
pelaku ya, dua pelaku dan barang bukti besi jembatan yang berukuran 6 meter. Dari situ kedua pelaku dan barang bukti langsung diamankan ke Mapolsek Pintu Rimegayo. Setelah dari itu Firda, kedua pelaku dan barang bukti juga langsung dilimpahkan ke Polres Bener Meriah, ke Satreskrim Polres Bener Meriah. Berdasarkan penyelidikan dari Satreskrim Polres Bener Meriah, ternyata ada kaitan dengan kasus lainnya, kasus pencurian di Kecamatan Bener Kelipah ya. Jadi ada kaitan dengan kasus itu. Jadi sama tersangka ini, pelaku ini ada kaitan dengan DPO yang berinisial IS ya, 36 tahun, warga Bener Meriah. Jadi kaitannya lagi ada pengembangan ini, Firda, kan Firda. Kemudian bagaimana untuk saat ini kondisi jembatan sendiri pasca besinya dicuri oleh kedua pelaku? Untuk lalu lintas ini masih normal, Firda. Tapi pihak Satreskrim Polres Bener Meriah akan berkoordinasi dengan pihak Balai Jalan Nasional untuk memastikan bagaimana kekuatan jembatan itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Budi Patria atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Budi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Reskrim Polres Bener Meriah AKP Bustani. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, memang Satreskrim Polres Bener Meriah melalui unit 1 Tipidum ada menangani dugaan tindak pidana pencurian, ya, pencurian dengan pemberatan. Kasus ini sudah lama kita tangani, pencurian besi jembatan di sebuah desa Gertengkem. Kemudian dari proses pengembangan kita sudah menentukan atau menetapkan seseorang sebagai DPO. Nah, DPO ini orang-orang yang sudah kita proses berkaitan dengan kejadian yang pencurian jembatan di Pintu Rimegayo. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Marianto, 52 tahun, warga Kampung 3, Desa Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, ditangkap anggota Satreskrim Polres Musirawas. Tersangka ditangkap atas kasus dugaan pembunuhan yang dilakukannya terhadap temannya sendiri Agus Wanto, 46 tahun, warga Desa Jayabakti, Kecamatan Tuah Negeri, Musirawas, yang tinggal di wilayah Pian Raya, Kecamatan Muara Laikitan, Kabupaten Musirawas. Murianto mulanya mengajak temannya itu melakukan ritual penarikan uang gaib di dekat jembatan Sungai Musi, Desa Tambangan, Bulang Tengah, Suku Ulu, Musirawas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari seribuku.com, ada Ahmad Farozi di sana. Halo, Farozi. Halo, Firda. Ya, Farozi, bisa diinformasikan bagaimana kasus pembunuhan ini bisa terungkap oleh pihak kepolisian? Baik, pemirsa, terungkapnya kasus pembunuhan ini dari setelah ditemukannya tengkorak atau kerangka manusia yang di dekatnya ada sepeda motor oleh warga setempat, yaitu di Desa Tambangan di dekat jembatan Sungai Musi. Oleh warga, temuan ini kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu pihak kepolisian di Polsek BTS Ulu. Setelah dilakukan olah TKP, kemudian kerangka tersebut dievakuasi, kemudian polisi melakukan penyelidikan terhadap pemilik sepeda motor yang ada di dekat korban. Setelah diketahui siapa pemilik sepeda motor itu, pihak polisi menghubungi yang bersangkutan dan ternyata bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada korban. Setelah diketahui identitas korban, pihak kepolisian kemudian menghubungi pihak keluarganya dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak keluarga dengan ciri-ciri fisik, pakaian dan sepeda motor yang ada, pihak keluarga mengakui bahwa memang itu korban bernama Agus Wanto. Dari situ kemudian polisi melakukan penelusuran, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik dari pihak keluarga yang di desa korban maupun di desa tempat tinggal tersangka. Akhirnya bahwa tersangka bahwa korban yang sudah menjadi tengkorak itu merupakan korban pembunuhan dan mengarah kepada tersangka Murianto.
Pihak polisi kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan Wurianto di rumahnya. Dan Wurianto sendiri saat ini sudah diamankan di Polres Musirawas. Demikian, Firda. Farozi, kemudian bisa Anda informasikan terkait bagaimana kronologi terjadinya kasus pembunuhan tersebut yang dilakukan oleh antar teman ini? Baik, antara tersangka dengan korban ini adalah teman, mereka ini berteman, dan berdasarkan korban ini berdasarkan keterangan pihak keluarga. Halo rekan Farozi. Adalah Halo rekan Farozi. Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Seripoko.com, Ahmad Farozi. Tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Ibda Ihsan Basni, Kanit Pidum Polres Musirawas. Berikut liputannya untuk Anda. Melaksanakan kegiatan rekonstruksi terkait dengan kasus penemuan mayat atau tengkorak yang berada di PT Sulut Cecar. Alhamdulillah untuk pelaku sudah berhasil kita tangkap, dan hari ini tadi rekan-rekan media sudah melihat ada beberapa adegan, kurang lebih tidak ada 26 adegan dari awal mulai terjadinya sampai pelaku melakukan pembunuhan kepada korban. Memang mengingat situasi dan kondisi, kalau nanti kita lakukan di TKP mengkhawatirkan nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena di TKP itu berdekatan sekali dengan Sungai Musi. Untuk itu kami lakukan rekonstruksinya di halaman apel Mapolres Musirawas. Rekonstruksi untuk memperjelas peristiwa pidana pembunuhan ini dari awal sampai akhir, sehingga nanti kami dalam proses penyidikan bisa tergambar dengan jelas proses pembunuhan tersebut. Kalau pengakuan dia kepada korban, dia bisa menggandakan uang seperti itu. Oh, jadi motifnya menguasai uang korban dengan penggandaan uang itu benar? Modus bisa menggandakan uang. Gitu. Kemudian? Sementara ini hasil pemeriksaan dari para saksi dan dari tersangka, motif ingin memiliki uang yang dimiliki oleh korban. Menguasai uang korban ya? Ya. Untuk pengakuan dari tersangka, uangnya kurang lebih yang ada di tas itu kurang lebih sekitar 50 juta. Ya, Farozi, bisa diinformasikan bagaimana pelaku ini membunuh, kronologi pembunuhan terhadap korban sendiri? Baik, pemirsa, terkait dengan aksi pembunuhan ini, tersangka mengajak korban ke suatu lokasi, yaitu di dekat jembatan Sungai Musi di Desa Tembangan, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas, dengan mengendarai masing-masing satu unit sepeda motor. Setelah tiba di lokasi, kemudian si tersangka meminta kepada korban agar melakukan ritual untuk penarikan uang goib atau untuk penggandaan uang tersebut, di mana ritual tersebut adalah si korban diminta untuk bersujud di pinggir sungai, sementara tersangka duduk di samping korban. Setelah si korban sujud, tersangka kemudian melakukan pemukulan terhadap kepala korban di bagian belakang dengan menggunakan batu yang sudah dipersiapkan sebanyak 3 kali. Akibat pukulan di bagian belakang kepalanya itu, korban terkapar di lokasi kejadian. Namun masih bergerak, sehingga tersangka kemudian mengambil sepotong kayu yang ada di sekitar lokasi di pinggir sungai tersebut, kemudian kembali memukul kepala korban di bagian belakangnya sampai korban meninggal dunia atau tewas. Demikian, Firda. Bisa diinformasikan apa sebenarnya motif dari tersangka sendiri tega membunuh rekannya sendiri? Baik, motif dari tersangka melakukan pembunuhan ini adalah motifnya untuk menguasai uang milik korban, karena diketahui bahwa korban membawa uang sebesar 50 juta yang akan digandakan, karena sesuai dengan kesepakatan mereka, uang tersebut bisa digandakan melalui ritual-ritual, sehingga ketika korban membawa uang tersebut, si tersangka berkeinginan untuk mengambil uang tersebut, sehingga dia melakukan pembunuhan terhadap korban.
Dengan demikian artinya bahwa motifnya ini adalah untuk menguasai uang milik korban sebanyak 50 juta. Dan uang 50 juta itu diakui oleh tersangka memang diambil karena dari tas korban setelah korban meninggalnya, tas berisi uang itu diambil oleh tersangka. Kemudian uang itu dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari sripoku.com, Ahmad Farozi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Turnamen bola basket Piala Wali Kota Serang yang diselenggarakan di Gedung Gelanggang Olahraga Maulana Yusuf Kota Serang dibubarkan polisi pada Minggu 13 Februari sekira pukul 3 sore. Menurut Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Achilles Hutapea, jumlah penonton yang hadir dalam acara tersebut sekitar 150 orang. Pembubaran ini dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran virus varian Omikron. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Milda Niati di sana. Halo, Milda. Halo, rekan Firda. Iya. Milda, bisa diinformasikan bagaimana tanggapan dari Kadis Parpora sendiri terkait adanya penertiban penonton dari Satgas dan juga kepolisian? Ya, berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Banten dari Kadis Parpora, Yoyo Cahyono, bahwasanya Pak Kadis mengatakan pembubaran para penonton itu dia membenarkan akan hal itu. Akan tetapi terkait pembubaran turnamen tersebut dia membantah bahwasanya turnamen tersebut walaupun dibubarkan para penontonnya namun tetap berlangsung, begitu rekan Firda. Berarti memang kemarin turnamen tersebut masih berlangsung seperti itu atau seperti apa? Iya, berdasarkan informasi bahwasanya Yoyo mengatakan turnamen tersebut masih dapat diselenggarakan, hanya saja para penonton yang notabene adalah para orang tua dari para pemain itu diminta oleh pihak Satgas dan juga pihak kepolisian untuk meninggalkan ruangan pertandingan, begitu rekan Firda. Selain itu juga para pemain yang sudah gugur terlebih dahulu biasanya mereka menonton di setiap podium, namun saat itu pihak Satgas dan juga pihak kepolisian meminta agar mereka juga keluar di sekitar area pertandingan, begitu rekan Firda. Dan Baik, hasil ya kegiatan tersebut tetap berlanjut sampai sekitar pukul 8 malam dan kegiatan tersebut juga sudah selesai diselenggarakan, begitu rekan Firda. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Milda Niati atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Milda juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Serang, Yoyo Wicaksono. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kemarin itu karena ada turnamen kejuaraan bola basket Piala Wali Kota, jadi sesuai rekomendasi kita bahwa tanpa penonton dengan kapasitas gedung 25%. Jadi ketika terjadi pelanggaran, maka Satgas bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menertibkan itu. Jadi yang ditertibkan itu kemarin itu adalah penontonnya saja, sehingga penonton sebetulnya kategori penonton di situ pemain yang sudah selesai bertanding, kemudian juga ada karena ada klub kejuaraan junior itu ada orang tua yang mendampingi anak. Jadi yang sudah tidak bertanding lagi suruh keluar semua. Jadi kemarin itu sore itu, jadi hanya tim-tim yang akan bertanding saja. Jadi yang sudah Tribuners, selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran ya saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas Ya. dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran ya saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Bangko Merangin Jambi lumpuh akibat dokter spesialis mogok kerja. Mogok kerja tersebut dilakukan dokter spesialis setelah terlibat perseteruan dengan Direktur RSUD Kolonel Abunjani Bangko, Dr. Sepelio. Tindakan mogok kerja itu sangat disayangkan oleh Dr. Sepelio sebab menurutnya para dokter disumpah untuk melayani masyarakat.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Darwin Sijabat di sana. Halo, Darwin. Ya, rekan Firda dan pemirsa Tribun. Ya, Darwin, bisa diinformasikan bagaimana awal mula selisih paham antara dokter spesialis dengan direktur rumah sakit tersebut? Ya, pemirsa, kami informasikan bahwa perseteruan antara direktur rumah sakit Kolonel Abunjani, Dr. Sepelio maksud kami, dengan dokter spesialis ini bermula saat direktur rumah sakit baru menjabat hendak menertibkan semua yang ada di rumah sakit tersebut, sehingga dengan penertiban yang dilakukan tersebut berupa on time-nya masuk kerja setiap dokter spesialis. Yang diharapkan direktur rumah sakit maksud kami bahwa setiap dokter spesialis tersebut wajib masuk kantor, masuk rumah sakit mulai dari pukul 8 hingga pukul 2 siang. Terlepas dari jam dinasnya sebagai ASN, dokter spesialis tersebut bisa mengambil kerja di luar rumah sakit. Namun hal itu mendapatkan penolakan dari dokter-dokter spesialis tersebut, sehingga perselisihan tersebut terjadi. Seperti itu, rekan Firda. Kemudian Darwin, bagaimana pelayanan di RSUD Kolonel Abunjani Bangko sendiri saat adanya konflik antara dokter spesialis di RSUD tersebut dengan direktur rumah sakit? Ya, pemirsa, kami sampaikan bahwa dampak dari perseteruan tersebut yang tidak berujung dan semakin memanas ini antara direktur rumah sakit dan dokter spesialis saling klaim saling benar, sehingga hari ini atau mulai dari kemarin dokter spesialis memilih untuk mogok kerja dan tidak melakukan pelayanan poli di rumah sakit. Hingga pagi tadi kami pantau bahwa dan hingga siang ini baru 8 pasien yang melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit Kolonel Abunjani, dan tampak sepi tadi di rumah sakit tersebut, tampak sepi dan tidak ada dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko. Seperti itu, rekan. Kemudian sudah adakah saat ini upaya yang telah dilakukan untuk mencari jalan tengah dari permasalahan konflik tersebut? Sejak mencuatnya permasalahan ini, kami sampaikan bahwa baik dari anggota DPRD sebagai aspirasi masyarakat telah memanggil baik dari pihak direktur rumah sakit dan dokter spesialis, bahkan Komisi 2 DPRD Merangin telah memanggil Dewan Pengawas Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko serta Badan Kepegawaian Daerah untuk mencari titik permasalahan dari perselisihan tersebut. Namun hingga saat ini perselisihan tersebut tidak berujung pada penyelesaian. Bahkan pagi tadi Bupati Merangin Haji Masuri telah memanggil direktur rumah sakit untuk mendengarkan langsung apa pokok permasalahan dari perseteruan antara direktur rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko dengan dokter spesialis. Demikian, rekan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi Darwin Sijabat atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Darwin juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua DPRD Merangin Herman Effendi dan juga Direktur RSUD Kolonel Abunjani Bangko Dr. Sepelio. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini kita cross check langsung, artinya saya selaku pimpinan DPRD Kabupaten Merangin melihat kondisi terkini Rumah Sakit Kolonel Abunjani, Rumah Sakit Kabupaten Merangin, dan kami juga mengajak para teman-teman media untuk melihat secara langsung bahwa terjadi miskomunikasi internal Rumah Sakit Abunjani. Nah, ini kita cross check langsung, ada mogok kerja para dokter spesialis yang tidak masuk sampai hari ini, dan alhamdulillah tadi kita cek satu persatu ruangan, artinya masih ada standby dokter yang untuk melayani masyarakat walaupun dokter tersebut tidak spesialis. Artinya pihak rumah sakit menyiapkan para medis yang untuk melayani masyarakat untuk berobat sementara.
Dan tentu kami selaku pimpinan DPRD menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Merangin melalui Bapak Bupati untuk segera menyelesaikan urusan internal ini. Jangan kita nanti mengorbankan masyarakat. Artinya ini tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Kita mohon pada pihak rumah sakit, rektor, juga dokter spesialis agar segera konsolidasi. Jangan mengorbankan masyarakat atas keegoan masing-masing. Masyarakat menjadi korban. Nah ini yang kita harus cegah dan kita cross check. Sidak saya selaku pimpinan DPRD. Terkait permasalahan yang terjadi saat ini, saya ya sebagai direktur yang ditunjuk ya kan, untuk membantu pelayanan di rumah sakit ya kan. Itu saya sangat sedih, saya sangat sayangkan. Karena mereka, para dokter itu disumpah untuk melayani masyarakat dalam kondisi apapun. Ya, sudah itu ingat satu contoh nih, dalam suasana perang, lawan pun sakit atau luka, wajib hukumnya bagi tim kesehatan untuk menolong lawan loh. Musuh yang cedera, ya yang luka harus dilayani oleh tim medis. Kok masyarakat dalam kondisi ini, dalam kondisi merdeka, Indonesia merdeka sekarang ini. Ya, Indonesia dalam kondisi merdeka. Kewajiban dokter melayani masyarakat sesuai aturan yang ada. Mereka disumpah loh. Mana sumpah dokternya, sumpah profesinya. Ya, kalau toh mogok bagi mereka tidak dibenarkan. Nah, tapi kalau mereka mempertanyakan, permasalahannya sah-sah saja. Yang saya tuntut adalah melayani masyarakat lebih awal. Ya, jangan sampai masyarakat menunggu lebih awal dan sesuai dengan aturan jam kerja pegawai negeri. Kan mereka ASN. Ya, jam kerja pegawai negeri yang sudah ditetapkan adalah jam 8 pagi sampai jam 2. Jam 2 ke atas silahkan mereka berkeliaran. Karena mereka dibayar mahal oleh Abun Jani. Mereka dibayar mahal oleh Rumah Sakit Umum Daerah Abun Jani untuk membesarkan Abun Jani, membesarkan rumah sakit pemerintah ini. Setelah itu baru mereka keluar. Tapi kalau mereka melakukan hal seperti ini salah besar loh. Salah, dipertanyakan nuraninya sebagai dokter ini. Ramalia, 60 tahun, warga Dusun Lomba, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan harus berjuang naik turun tangga setinggi 600 meter di atas permukaan laut untuk menuju ke kebun jagungnya. Kebun jagungnya ini berada di Dusun Salubaka, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Akses jalan yang dilalui Ramalia sangatlah ekstrim. Ia harus menaiki tangga dan menurunkan anak tangga yang berada di dinding tebing. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Timur, ada Nining Anggriani di sana. Halo Nining. Ya, halo Firda. Ya, Nining bisa diceritakan secara rinci mungkin bagaimana akses menuju Dusun Salubaka untuk ke Dusun Lomba dengan menaiki tangga Kalupio ini? Ya, baik. Jadi untuk diketahui tangga ini disebut dengan tangga Kalupio ya. Tangga itu berada di dinding tebing dengan kemiringan 90 derajat. Nah, untuk akses jalannya ini dari Kota Pinrang ke Desa Kaseralau, Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pinrang ini kita butuh waktu sekitar 60 km untuk sampai ke tangga Kalupio ini. Jalannya itu cukup jelek ya Tribuners, karena beberapa jalanan itu rusak, berliku juga dan menanjak. Jadi perlu kehati-hatian untuk sampai ke Desa Kaseralau ini. Nah, jalanan untuk naik ke desa ini pun kita harus menggunakan tidak dianjurkan untuk menggunakan motor metik ya. Harusnya motor yang bannya lebih besar Tribuners, karena memang kita di jalanan itu penuh banyak batu-batuan juga, jadi harus ekstra hati-hati
kemudian dianjurkan untuk menggunakan motor trail. Nah, memang karena motor trail ini sangat sesuai dengan akses jalan yang ada di desa Kaseralau ini. Nah, untuk sampai ke atas itu biasanya warga sehari-hari, yakni warga Dusun Lomba, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang itu untuk menuju ke bawah harus menuruni tangga Kalupio ini yang berada di dinding tebing. Ini jaraknya tinggi tangganya itu setinggi 600 mdpl. Nah, di bawah itu mereka pergi untuk mengunjungi kebun jagung milik mereka yang berada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Nah, harus diketahui tangganya ini Tribuners terbuat dari kayu dan memang menempel di dinding tebing yang setinggi 600 mdpl ini. Ada 5-6 tangga yang harus dilewati, namun ada beberapa juga yang tidak memiliki tangga dan kita harus manjat dengan menarik tali seling yang ada di situ, sehingga memang butuh kehati-hatian untuk warga sekitar menaiki atau menuruni tangga Kalupio ini. Seperti itu rekan Firda. Mengapa warga di sana masih menggunakan tangga ekstrim yang dinamai dengan tangga Kalupio ini, Nining? Ya, betul. Hingga sekarang ini tangga Kalupio itu masih digunakan dikarenakan ini salah satu akses jalan penghubung antar desa dan kecamatan, karena jika melewati jalan umum itu mereka harus melewati jarak 3 jam dan mereka harus memutari Kabupaten Enrekang atau Kabupaten Pindrang untuk sampai ke Dusun Salubaka ini. Jadi untuk memangkas waktu atau akses jalannya lebih cepat, mereka menggunakan tangga Kalupio ini. Karena jika menggunakan tangga Kalupio ini, mereka bisa sampai ke bawah itu sekitar 1 jam lebih. Seperti itu rekan Firda. Baik, mungkin bisa diinformasikan sendiri terkait adanya sejarah tangga Kalupio terbentuk begitu. Ya, jadi menurut penduduk asli atau warga di Dusun Salubaka ini, jadi tangga ini sudah ada sejak 100 tahun lebih menurut warga sekitar ya. Nah, tangga ini awalnya merupakan bambu. Nah, dulunya itu warga mencari-cari tempat alternatif di mana bisa akses jalannya itu terpotong dan cepat. Jadi mereka mencoba untuk membangun tangga di sekitar tebing tersebut. Nah, akhirnya didapat pula tangga tersebut dan dinamai tangga Kalupio yang artinya dalam bahasa Patinjo itu berayun-ayun. Nah, kemudian 20 tahun terakhir ini tangga Kalupio ini dari bambu menjadi kayu, yang dimana warga sekitar atau warga lokal yang membangun tangga tersebut dengan bahan kayu. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Nining Anggriani atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Nining juga sudah menghimpun keterangan dari Ramalia, seorang warga di sana. Berikut liputan yang terkadang. Kebunnya di mana, Bu? Oh, di bawah. Masih ada lagi? Nggak ada, Mi. Oh, di sawah. Jadi Ibu tiap hari lewat turun? Iya. Itu kampungnya Ibu di bawah sekali itu. Bukan kampungnya, tempatnya. Tempat perkebunan. Oh, kampungnya Ibu yang mana? Di dalam kampungnya Ibu di sana. Di Lomba. Oh, di Lomba. Lomba itu di dalam. Ya? Kampungnya Ibu di Lomba. Dan kalau mau turun ke bawah Tribunar harus ke kebunnya. Ibu harus turun melalui tangga. Berbekal dari hobinya di dunia otomotif, Alfri kini berhasil menekuni usahanya yang terbilang cukup unik, yakni bengkel motor custom. Semakin ramainya dunia modifikasi menjadi salah satu daya tarik untuk orang-orang yang menyukai otomotif, mengubah mobil dan motor menjadi semakin menarik, terutama aksesoris motor yang menjadi semakin keren dan menawan. Alfriansyah sebagai owner sekaligus builder dari Balik Custom Studio ini ternyata memulai bengkelnya dari sekadar hobi modifikasi motor miliknya sendiri. Nah, untuk mengetahui informasi bagaimana Alfri ini memulai karirnya tersebut, memulai usahanya tersebut, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Bangka Pos, ada Andini Dwi Hasanah di sana. Halo, Andini.
Halo Firda. Ya, ini bisa disampaikan bagaimana awal mula dari Alfri ini membuat bengkel motor customnya? Oke, baik. Terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners. Jadi Alfri ini memang sebetulnya bukan asli Bangka Belitung ya, dia asli dari Jawa Barat. Alfri ini mengubah halaman rumahnya menjadi bengkel motor custom. Sebelumnya memang kita ketahui di jalan-jalan juga sudah banyak sekali motor custom ini digunakan oleh pengendara motor. Bentuknya pun unik-unik. Dan Alfri juga berkat dari hobinya mengotak-atik motor miliknya sendiri, akhirnya Alfri berniat untuk membuka bengkel sendiri, yaitu di halaman rumahnya sendiri. Berbekal dari pengetahuannya atau pengalamannya di Bali, sempat bekerja bersama dengan orang Inggris di Bali. Akhirnya Alfri mencoba peruntungan di Bangka Belitung, tepatnya di Kota Pangkal Pinang, untuk membuka motor custom ini, Firda. Jadi motor custom yang dibuat Alfri ini, sebagai informasi, Firda, sudah dibawa juga sampai Inggris. Jadi sempat ada pemesanan dari negara luar datang ke Alfri. Jadi hasil desainnya itu dibawa oleh konsumennya itu ke negara yaitu Inggris. Nah, di halamannya rumah ini Alfri mulai memodifikasi motor-motor, mulai dari motor yang hanya bangkai motor yang kita lihat hanya sebagai bangkai motor saja, itu disulap oleh Alfri menjadi motor custom yang sangat unik, desainnya pun berbeda-beda. Demikian, Firda. Motor-motor apa saja yang sudah dibuat oleh Alfri sendiri, Andini? Oke, baik. Untuk jenis-jenis motornya sendiri itu bermacam-macam, Firda. Mulai dari motor jenis ceper, terus kayak itu ada Vespa dan segala macam, itu menjadi motor yang dimodifikasi oleh Alfri. Untuk desainnya sendiri itu bisa milih, jadi konsumen itu bisa memilih desainnya seperti apa, dan kalau memang tidak punya referensi untuk desainnya seperti apa, nanti bisa dibantu oleh Alfri untuk dibuatkan motor custom itu. Nah, untuk satu motor custom sendiri itu Alfri karena memang ia masih bekerja sendiri, menurutnya bekerja di motor custom ini tidak membutuhkan orang yang hanya sekedar bekerja, tapi butuh yang hobi, yang menikmati dengan pekerjaan ini. Jadi untuk di bengkel yang diberi nama Balai Custom ini itu butuh orang yang benar-benar menekuni gitu, Firda. Jadi untuk satu motor sendiri Alfri membutuhkan waktu sampai dengan 2 sampai 6 bulan tergantung kerumitan motor yang akan di custom itu. Lantas untuk harganya sendiri, untuk satu motor sendiri seperti apa? Dari range harganya bisa dijelaskan, Andini? Oke, untuk harganya itu tergantung desainnya tadi, Firda. Tergantung kerumitannya. Untuk harga itu itu bisa dari mulai 8 juta sampai dengan 50 juta juga ada, Firda. Jadi bermacam-macam harga tergantung dengan kerumitan dan desain yang dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Andini Dwi Hasan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mengisi kegiatan di akhir pekan, ISSI Malinau menggelar kompetisi perdana. Kompetisi balap sepeda tersebut merupakan kegiatan perdana sekitar 2 bulan pasca kepengurusan baru Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau ISSI. Kompetisi mountain bike atau MTB tersebut dibagi 2 kategori, yakni kategori umum dan pelajar. Kegiatan ini juga diisi dengan agenda fun bike, dan peserta ditantang menempuh rute ekstrim. Titik startnya mulai dari pusat pemerintahan Pro Sehat Malinau, mengitari lajur hutan dan perbukitan di Kecamatan Malinau Barat. Untuk mengetahui bagaimana keseruannya di sana, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Kaltara. Ada Muhammad Supri di sana. Halo, Supri. Halo, rekan Firda. Supri, bisa diinformasikan bagaimana berlangsungnya kegiatan perdana dari ISSI Malinau ini? Iya, Firda, untuk Ikatan Sepeda Sport Indonesia di Kabupaten Malinau baru dibentuk kepengurusannya pada kurang lebih 2 bulan, belum genap 2 bulan yang lalu, pada akhir Desember 2021 lalu, di mana kepengurusan ini dijadwalkan pada saat rapat kerja akan menggelar kegiatan olahraga, yakni fun bike dan mountain bike seperti yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 lalu. Di mana kepengurusan pada periode 2021-2025
ini mengadakan kompetisi balap sepeda menempuh rute jalur dari meliputi 2 kecamatan di Kabupaten Malinau, yakni di Kecamatan Malinau Kota, titik start dan titik finishnya, kemudian mengitari wilayah Kecamatan Malinau Barat dan menempuh rute-rute ekstrim perbukitan dan lahan terjal di sekitar wilayah kecamatan tersebut. Nah, untuk kegiatannya rencananya pada saat itu pada hari Sabtu yang lalu setelah dilaksanakan dan nantinya akan dipersiapkan untuk menyiapkan perwakilan atlet dari Kabupaten Malinau untuk mengikuti Kejurprov atau kejuaraan provinsi di Kaltara, Firda. Untuk tren olahraga ini semakin giat dilaksanakan di Malinau sendiri. Bagaimana sambutan dari masyarakat sendiri? Pantauan kami di lapangan pada hari Sabtu kemarin, Firda, cukup antusias dari masyarakat maupun peserta sendiri. Berdasarkan laporan dari Ketua ISSI Malinau, Ernest Silvanus, mengatakan bahwa perlombaan tersebut diikuti oleh 62 peserta. 62 peserta ini dibagi jadi 2 kategori perlombaan untuk mountain bike sendiri, yakni untuk kategori pelajar, siswa-siswi di Kabupaten Malinau, dan untuk kategori umum, masyarakat umum di Kabupaten Malinau. Terus kemudian dibagi lagi menjadi kategori umur, kategori gender untuk perempuan dan laki-laki. Karena pada kegiatannya bertepatan pada akhir pekan, menurut keterangan dari beberapa peserta, memang kegiatan tersebut sudah ditunggu-tunggu, mengingat olahraga bersepeda salah satu tren yang cukup diminati di wilayah Kabupaten Malinau sendiri, Firda. Kemudian Supri, bagaimana tanggapan dari pemerintah kabupaten sendiri dengan adanya agenda fun bike ini? Baik, sebenarnya ini salah satu misi dari pemerintah daerah kabupaten juga, Firda dan Tribuners, bahwa untuk sekadar informasi di Kabupaten Malinau saat ini masih berstatus sebagai wilayah zero COVID atau zona hijau sejak dari bulan lalu, yaitu pada Januari lalu, di mana kegiatan-kegiatan keolahragaan dan pameran UMKM dapat digelar dengan syarat protokol kesehatan bisa dipenuhi dengan baik. Dari pemerintah daerah kabupaten sendiri mengakui akan memfasilitasi beberapa kegiatan keolahragaan yang digelar di Kabupaten Malinau. Untuk di wilayah Kabupaten Malinau sendiri, berdasarkan instruksi Mendagri nomor 7 tahun 2022 kembali memperpanjang wilayah level 1. Untuk kegiatan keolahragaan tetap didukung dengan syarat mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang disebutkan dalam diktum ataupun isi klausul dari instruksi Mendagri nomor 7 tahun 2022 tersebut, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Muhammad Supri, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuner Supri juga sudah menghimpun keterangan dari Bupati Malinau, WMP Mawa. Berikut liputannya untuk Anda. Pengurus balap sepeda pengurus sepeda Kabupaten Malinau yang baru saja dilantik beberapa bulan yang lalu. Dan hari ini melaksanakan satu event yang bisa kita saksikan dan telah kita lepas bersama pada pagi hari ini. Kita memberikan apresiasi kepada pengurus dan kita berharap juga kegiatan-kegiatan ini dilakukan untuk mengolahragakan olahraga sepeda itu di tengah-tengah masyarakat, karena salah satu olahraga yang murah meriah ya termasuk bersepeda juga kan sepeda itu ada kelas-kelasnya Nah, oleh sebab itu dengan bersepeda pasti yang paling pertama kita bisa melakukan olahraga dan membakar kalori itu sendiri. Nah, terus yang kedua, kita juga berharap bukan hanya cabang olahraga ini yang melaksanakan kegiatan-kegiatan, tapi cabang-cabang olahraga yang lain juga. Dan saya terus memberi dukungan dan mengingatkan kepada semua cabang cabur yang ada di bawah naungan KONI
Kabupaten Malinau untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, baik yang di KONI maupun KONMI sendiri, olahraga prestasi maupun olahraga kreasi dan tradisional. Itu yang menjadi semangat dari pemerintah Kabupaten Malinau. Kebersamaan dan gotong royong warga di Desa Kapul, Kecamatan Halang, Kabupaten Balangan begitu terlihat saat adanya kegiatan Aruh Adat Ambatur atau Nimbuk yang digelar di desa tersebut pada Minggu 13 Februari. Baik laki-laki dan perempuan, muda maupun tua, mereka saling membantu dalam penyelenggaraan tersebut. Bahkan rasa kekeluargaan begitu terasa ketika masyarakat saling membantu dalam berbagai pengerjaan saat Aruh. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Isti Rohayanti di sana. Halo, Isti. Ya, halo Firda. Isti, bisa Anda sampaikan kapan pelaksanaan Aruh Ambatur di Balangan ini digelar? Oke, baik, terima kasih Firda. Jadi untuk Aruh Ambatur itu digelar pada hari Jumat sampai Minggu kemarin, dan berlangsung di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Dan Aruh Ambatur sendiri itu biasanya digelar pada mulai bulan Februari, Maret, hingga April. Dan setiap tahunnya penyelenggaraan ini bisa digelar secara bergantian, sehingga apabila warga sudah pernah menyelenggarakan, itu dianggap sudah melunasi hajat bagi orang yang meninggal, begitu Firda. Apakah Aruh Adat Ambatur ini menjadi salah satu warisan budaya di Balangan sendiri? Ya. Baik, terima kasih Firda. Jadi untuk Aruh Adat Ambatur ini atau Nimbuk itu udah dimasukkan dalam warisan budaya Stak Benda yang sudah didaftarkan pada Kemendikbud. Bahkan penyelenggara Aruh Ambatur ini yang berlangsung kemarin merupakan salah satu narasumber yang ikut serta dalam pengajuan warisan budaya Stak Benda. Dan budaya Nimbuk atau Ambatur ini masih bertahan sampai sekarang, terbukti di Kabupaten Balangan, khususnya warga suku Dayak itu masih melaksanakannya. Dan selain Aruh Adat Ambatur ini, ada beberapa warisan budaya harta tak benda lainnya yang juga didaftarkan pada Kemendikbud, yaitu Maiwa, Ita Tamba Banua, dan Bawanang yang merupakan tradisi suku adat Dayak di Balangan. Begitu, Firda. Isti, bagaimana rangkaian ritual Aruh Adat Ambatur atau Nimbuk ini? Oke. Baik, Firda, jadi untuk ritual ini karena berlangsung selama 3 hari, jadi untuk ritual di hari terakhir, yaitu hari Minggu, itu dimulai dengan kegiatan memukul ayam, seperti yang kita lihat sekarang itu. Dan ini dimaksudkan untuk memulai ritual proses penumbakan kerbau, karena Aruh Adat Ambatur ini merupakan aruh adat yang disuguhkan untuk orang meninggal, begitu Firda. Dan setelah memukul ayam, akan dilanjutkan dengan menumbak kerbau, dan apabila kerbaunya sudah jatuh, baru disembelih. Kemudian akan diolah dan dimasak, baru dihidangkan. Sementara untuk bagian kepala kerbau akan diletakkan ke makam orang yang meninggal, begitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Pos, Isti Rohayanti, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Isti juga sudah menghimpun keterangan dari Lelu Dinata, penyelenggara Aruh Adat Ambatur di Balangan. Berikut liputannya untuk Anda. Nimbuk merupakan warisan budaya tak benda yang sudah kami daftarkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Nah, ini salah satunya yang kami sendiri datang ke Jakarta sebagai narasumber, sebagai maestro budayanya kemarin itu untuk Balangan. Jadi ini kan salah satunya terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kian penyelenggara nih ya. Nah, kebetulan saya karena ini adalah merupakan warisan budaya tak benda, maka saya mewarisi dan saya melaksanakannya sebagai bahwa warisan ini tetap berlangsung. Nah, itu kan kalau dari kementerian apakah ditanyakan apakah budaya ini masih bertahan atau tidak, dan budaya Nimbuk masih bertahan sampai sekarang. Nah, untuk makna dari Nimbuk ini apa nih? Makna dari Nimbuk ini adalah itu pembuatan rumah bagi orang yang telah meninggal. Nah, jadi kan kita menggunakan kerbau itu sebagai kendaraannya untuk ke alam yang lebih tinggi, istilahnya sebagai kendaraan menuju ke tempat yang tinggi, daerah seperti kalau kita di sini kan surga. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini.
Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda mewakili kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.